杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Wanita genit itu meliriknya, merutkan bibirnya dan terkekeh. Yu Xiong, ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh ibu. Orang yang datang adalah ahli alkimia dan tidak boleh kekurangan etiket. Jika Anda melarikan diri, saya akan memberitahu ibu tentang ini. Dan saya tidak akan mengatakan sesuatu yang baik untuk Anda. Yu Xiong tersenyum canggung, memikirkan kengerian ibu angkatnya. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dan tubuhnya yang tinggi dan kuat tampak tiba-tiba menjadi lebih pendek. Saya hanya bercanda dengan santai, jangan anggap serius. Begitu Yu Xiong selesai berbicara, seorang wanita klan monster masuk dari luar pintu, berjalan ke aula tengah, membungkuk dan berkata dengan lembut. Kedua tuan muda, orang-orang itu telah dibawa. Akhirnya di sini. Yu Xiong mendengus dingin, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Saya ingin melihat apakah Master Alkimia benar-benar mampu. Jika dia masih seperti yang sebelumnya, hanya orang yang mencari ketenaran, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar dan mencabik-cabiknya. Karena Ji Yue sangat mementingkan manusia dengan bakat khusus. Oleh karena itu di wilayah Ji Yue, banyak manusia bermimpi dihargai oleh tuannya dan tinggal di gunung setengah bulan. Tetapi beberapa orang jelas tidak memiliki kemampuan. Tetapi membanggakan betapa hebatnya mereka. Mencoba untuk memenuhi jumlah tersebut dan orang-orang ini tanpa kecuali. Semuanya dibantai secara brutal oleh Yu Xiong. Jadi kali ini Yu Xiong tidak percaya bahwa benar-benar ada manusia yang dapat memurikan pit tingkat kekosongan dengan Dan Yun. Kebanyakan dari mereka hanya sanjungan dari penguasa kota Yue yang ingin mendapatkan keuntungan darinya. Silakan masuk. Wanita menawan di atas menahan kegembiraan di dalam hatinya. Dia berteriak dengan suara gemetar. Iya. Wanita itu menjawab, berbalik dan melihat ke belakang dan melambaikan tangan ke sana. Segera seorang pria dan seorang wanita berjalan berdampingan. Pria itu tinggi dan kuat, sementara wanita itu mungil dan lembut. Mata mereka berkeliaran di sekitar aula dan kemudian tertuju pada wanita menawan itu. Kemudian Yang Ke menyeringai dan Xian Ningseng juga terkekeh. Wanita menawan di atas sedikit gemetar dengan lapisan kabut muncul di mata yang indah. Untungnya dia memiliki temperamen yang baik dan tidak kehilangan ketenangannya di depan umum. Dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan kegembiraannya dan sedikit mengangkat dagunya yang halus. Matanya yang indah menatap Yang Ke dengan tatapan cinta dan benci di matanya. Namun tidak seorang pun memperhatikan bahwa gigi peraknya menggigit ringan, membuat suara pelan. Tuan muda, orang-orang ini telah tiba. Wanita itu melaporkan dengan hormat. Hei, bukankah mereka mengatakan bahwa hanya wanita yang menjadi ahli alkimia? Apa yang dilakukan pria ini? Yu Xiong menatap Yang Ke dengan rasa ingin tahu. Wanita itu menjawab. Keduanya tampaknya adalah rekan magang. Mereka datang bersama. Jadi, dia seorang musim semi. Yu Xiong mencibir. Saya paling benci orang-orang seperti ini. Dia secara tidak sadar menganggap Yang Ke sebagai pria yang mengandalkan Xian Ningsang untuk mendapatkan uang. Tapi Yang Ke tidak peduli dengan penilaiannya dan terus menatap mata wanita menggoda di atasnya dengan senyum main-main di wajahnya. Tampaknya dia tidak tahan dengan tatapan agresif dan tak tergoyahkan dari Yang Ke. Wanita menggoda di atasnya menatapnya dengan tajam dan ekspresi marah di mata yang indah. Karena ini di depan umum. Manusia pemberani, mengapa Anda tidak menunjukkan rasa hormat kepada kedua tuan muda? Tiba-tiba terdengar teriakan marah dari para prajurit monster di kedua belah pihak. Wilayah Bulan Merah telah mengirim begitu banyak orang dan bahkan dua tuan muda yang terhormat telah menerima mereka secara pribadi.
itu sudah cukup untuk memberi muka kepada ahli alkimia. Jadi wajar saja jika kedua manusia ini tidak boleh berdiri di sini dengan bodoh. Setidaknya mereka harus menunjukkan kerendahan hati mereka. Namun mereka benar-benar berdiri di sini, tidak bergerak, yang terlalu mementingkan diri sendiri tanpa penghargaan dari Tuhan mereka. Manusia bukanlah apa-apa. Mereka hanyalah kaki tangan para prajurit klan monster yang kuat. Yang membuat para prajurit monster semakin tak tertahankan adalah bahwa anak laki-laki cantik itu telah menatap nona muda mereka sejak dia masuki aula tanpa berkedip, seolah-olah dia ingin memakannya itu hidup-hidup. Seharusnya, bahkan jika nona muda mereka menawan, manusia biasa seharusnya tidak begitu lancang. Karena bagaimana mungkin seorang manusia menghujat nona muda ini? Pada saat ini, banyak prajurit klan monster melotot ke arah Yangke. Dasar anak laki-laki cantik, kemana Anda melihat? Yu Xiong juga menyadari ada yang tidak beres, lalu tiba-tiba berdiri, menatap Yangke dan berkata dengan kejam. Apakah Anda percaya bahwa saya akan mencungkil mata Anda? Manusia, beberapa orang tidak pantas untuk Anda lihat, jadilah diri Anda sendiri. Seorang prajurit monster yang kuat dari samping berkata dengan nada mengejek. Manusia ini terlalu tidak puas, meskipun wanita di sebelahnya tidak dapat memperlihatkan wajah aslinya. Hanya dengan melihat bentuk tubuh dan warna kulitnya mereka tahu bahwa wanita itu pastilah wanita cantik yang langka. Tidak apa-apa baginya untuk tidak puas, tetapi dia berani mengarahkan pandangan penuh nafsunya pada nona muda mereka. Jadi sungguh tidak masuk akal. Wanita manusia ini juga buta. Bagaimana dia bisa bersama pria seperti itu? Ahli alkimia yang luar biasa seperti itu hanya dapat ditandingi oleh anak-anak elit dari ras monster. Manusia, Tuan Yu Xiong memiliki temperamen yang buruk. Jika Anda ingin hidup, akui kesalahan Anda dan minta maaf, bersujud dan memberi hormat. Mungkin Anda bisa menyelamatkan hidup Anda. Seorang prajurit monster berteriak seolah-olah dia ingin memberitahu Yangke tentang bagaimana cara bertindak. Bagaimanapun pesona nona muda mereka di atas sudah jelas bagi semua orang dan bukan sepenuhnya salahnya bahwa manusia itu kehilangan ketenangannya. Akui kesalahan saya dan minta maaf, bersujud dan memberi hormat. Yangke menyentuh dagunya, tampak bodoh, masih menatap wanita menggoda itu dengan mata menyala-nyala dan senyum main-main muncul di sudut mulutnya. Cantik, apakah Anda yakin saya harus melakukan ini? Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Semua orang menatap Yangke dengan ekspresi tidak percaya. Manusia ini benar-benar menyebut nona muda mereka cantik. Ini bukan hanya kasar, tetapi menggoda dengan terang-terangan. Meskipun wanita itu awalnya manusia, dia diadopsi sebagai putri angkat tuan mereka karena alasan khusus. Dia telah diajari dan dibina selama bertahun-tahun, jadi keunggulannya juga dikenal di seluruh dunia. Bahkan para elit ras monster harus rendah hati, berhati-hati dan hormat saat melihatnya. Tapi seorang manusia di depan semua orang benar-benar menggoda wanita ini secara terang-terangan. Apakah dia tidak pernah takut mati? Benar sekali. Seorang prajurit monster yang kuat berteriak dengan kemarahan di wajahnya. Menggoda wanita itu sama saja dengan menghina ras monster dan penguasa bulan merah. Jadi tidak ada ras monster yang dapat menoleransi keangkuhan Yangke. Untuk sementara para pahlawan di aula menjadi marah dan niat membunuh menyebar. Tapi Yu Xiong tertegun sejenak dan tampak sedikit linglung. Setelah beberapa saat dia tertawa. Sambil menunjuk Yangke, dia berkata kepada wanita genit itu. Adik perempuan, anak laki-laki cantik ini benar-benar memanggil Anda cantik. Benarkah? Wanita genit itu melirik Yu Xiong dengan ringan. Kemudian mata poniknya sedikit menyipit, sehingga tawa Yu Xiong langsung tersangkut di tenggorokannya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata cepat. Tentu saja saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya belum pernah mendengar ada orang yang memanggil Anda seperti itu. Jadi saya terkejut. Wah, bocah cantik ini terlalu tidak tahu malu. Apa Anda ingin saya memberinya pelajaran? Dia menatap Yangke dengan kejam.
Di wilayah bulan merah, Yu Xiong bisa dikatakan tidak ada duanya. Sebagai anak angkat penguasa bulan merah, kekuatan dan statusnya tidak sebanding dengan monster biasa. Dan emosinya juga lugas dan tangguh. Dia tidak takut pada apapun. Hanya 2 orang yang bisa membuatnya menyerah. Yang satu secara alami adalah penguasa bulan merah, dan yang lainnya adalah wanita genit yang duduk di sebelah kanannya. Jika dia kagum pada penguasa bulan merah, maka dia mengagumi adik perempuannya. Dia mengagumi kualifikasi dan kecepatan kultivasinya yang tidak akan pernah bisa dia capai. Lagi pula, ibu angkatnya pernah berkata bahwa adik perempuannya adalah orang yang paling berpeluang untuk dipromosikan ke alam raja kekosongan di wilayah bulan merah, selain Bahe. Jadi, dia tidak bisa dibandingkan dengan ini. Tidak perlu. Wanita penggoda itu menolak lamaran Yu Xiong. Biarkan saja dia pergi, itu terlalu mudah baginya. Dia harus membayar harga atas kesembrononannya. Yu Xiong menggelengkan kepalanya yang besar. Jelas dia sedikit tidak senang. Wanita yang menggoda itu tersenyum sedikit, berdiri dari kursi, berjalan pelan dan terkekeh. Biarkan dia pergi. Tentu saja itu tidak semudah itu. Dia sangat tidak tahu malu. Seorang pria yang menggoda wanita di mana-mana, tentu saja tidak bisa dilepaskan begitu saja. Jadi saya sendiri yang akan memberinya pelajaran. Itu bagus. Yu Xiong mengangguk, menatap Yang Ke dan wajah sombong, kemudian menyeringai. Wajah putih kecil, selesailah sudah. Jika saya yang mengambil tindakan, saya bisa memberi Anda kematian yang cepat. Tetapi jika adik perempuan saya yang mengambil tindakan, ketika prajurit monster kuat di kedua sisi mendengar bahwa nona muda mereka akan secara pribadi memberi pelajaran pada wajah putih kecil itu, mereka segera bersorak dan diam-diam menantikan pertunjukan yang bagus. Tetapi sekali lagi, diberi pelajaran oleh nona muda sendiri. Bocah cantik itu benar-benar beruntung. Jadi banyak prajurit monster bahkan menunjukkan rasa iri. Dalam sekejap, wanita menawan itu datang di depan Yang Ke. Dagunya yang putih, mulus, masih sedikit terangkat, dengan tampilan yang mulia dan tak tergoyahkan. Memperlihatkan lehernya yang putih dan ramping yang membuat orang-orang terpesona. Tapi Yang Ke tidak takut dan tersenyum padanya. Wanita itu menggigit gigi peraknya dengan ringan, perlahan mengulurkan tangan dan menusuk dada Yang Ke dengan jari gioknya, sehingga Yu Xiong menatapnya dengan gembira, berharap adik perempuannya akan menyiksa pria yang tidak tahu malu ini dengan cara yang kejam dan keterlaluan. Bahkan banyak prajurit monster menjulurkan leher mereka, tampak senang. Tapi saat jari giok itu menunjuk ke dada Yang Ke, wanita yang menggoda itu menggertakkan giginya dan berkata, Anda bilang, haruskah saya menggali jantung Anda atau mengambil hati Anda? Atau hanya membedah Anda dan melihat apakah hati Anda hitam atau putih di dalam? Apakah Anda sangat membenci saya? Yang Ke menyentuh hidungnya. Iya. Wanita yang menggoda itu mengangkat dagunya sedikit. Saya membenci Anda sampai ke tulang. Saya ingin mencabik-cabik Anda. Saya ingin menggiling tulang Anda dan menyebarkan abu Anda. Mendengar itu, Yang Ke tertawa datar. Saat wanita menggoda itu berbicara, jari gioknya mengetuk dada Yang Ke dengan ringan. Gigi peraknya menggigit dan mengeluarkan suara benturan, seolah-olah dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap Yang Ke. Wajah Yu Xiong bersinar dengan kegembiraan, diam-diam memperhatikan reaksi Yang Ke. Tapi adik perempuannya tampaknya tidak menggunakan cara yang terlalu kasar, tetapi dengan kemampuannya seharusnya mudah bagi bocah cantik ini untuk terluka. Jadi dia bertanya-tanya, apakah organ dalam bocah cantik itu akan berubah menjadi genangan nanah setelah ditusuk oleh adik perempuannya. Tapi mengapa nada bicara adik perempuannya terdengar sangat sedih? Yu Xiong menggaruk kepalanya, bingung. Hentikan. Yang Ke menunjukkan ekspresi tak berdaya dan meraih tangan gadis menawan itu. Pihak lain menarik dengan keras tetapi tidak bisa menariknya keluar. Sehingga sekelompok prajurit monster kuat segera dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mata mereka hampir menyemburkan api. Orang ini tidak hanya berani menggoda nona muda, tetapi sekarang dia juga sembrono. Jadi bagaimana mereka bisa mentolerir ini?
Mereka hendak bergegas keluar dan memberi Yangke pelajaran, tetapi mereka melihat ekspresi malu-malu di wajah orang nona muda mereka. Pipinya yang putih memerah dan bahkan lehernya pun memerah. Dagunya yang terangkat telah terkulai entah kapan, dan temperamennya yang arogan juga menjadi lembut dan menyenangkan saat ini. Apa yang sedang terjadi? Mengapa nona muda bereaksi seperti itu? Sekelompok prajurit monster tercengang. Dasar bajingan. Wanita penggoda itu mengumpat pelan dengan ekspresi keluhan di mata yang indah. Bukankah saya sudah memberitahu Anda bahwa saya berada di Dincen? Mengapa Anda tidak datang menemui saya sampai sekarang? Saya tidak bisa menahannya, tapi saya tidak bisa datang ke wilayah bintang hanya karena saya ingin. Yangke menjelaskan dengan tak berdaya. Sungguh beruntung saya bisa datang ke sini kali ini. Saya di sini sekarang. Xingluo, jangan marah. Jadi Anda jangan mengolok-olok saya. Mereka sudah lama mengolok-olok saya. Saking keluar melotot ke Yangke. Anda hanya ingin mengubah situasi menjadi seperti ini kan? Apakah Anda puas sekarang? Yangke tiba-tiba menyeringai. Sebenarnya saya tidak menyangka Anda akan datang menemui saya dan adik perempuan. Anda telah berbuat salah pada saya dengan mengatakan itu. Jika memang begitu, maka saya tidak akan repot-repot dengan Anda. Saking Lu mendengus. Mereka berdua bersikap penuh kasih sayang di sini, tetapi mata banyak prajurit monster di aula itu tampak kusam. Sekarang mereka tahu bahwa nona muda mereka dan bocah cantik ini tampaknya sudah saling kenal sejak lama, dan mereka sangat dekat. Kalau tidak akan ada godaan seperti itu. Jadi ini hampir tidak dapat diterima oleh mereka. Pada saat ini, Yu Xiong juga tercengang, matanya hampir keluar dari rongganya. Dia belum pernah melihat adik perempuannya begitu baik kepada pria manapun. Dan ketika dia berbicara dengan bocah cantik itu, dia benar-benar menunjukkan ekspresi yang sangat puas dan bahagia. Lagi pula, Yu Xiong telah melihat adik perempuannya kesepian ketika dia sendirian lebih dari sekali. Tetapi sekarang, kepuasannya membentuk kontras yang sangat tajam dan kesepian sebelumnya. Anda tampaknya memiliki status yang sangat tinggi di sini. Yangke bertanya dengan lembut. Sejujurnya, melihat Saking Luo duduk tinggi di atas sini benar-benar sedikit mengejutkannya. Meskipun dia telah lama tahu bahwa Saking Luo diadopsi sebagai putri angkat penguasa Bulan Merah. Bagaimanapun juga, mereka berasal dari ras yang berbeda. Dia awalnya berpikir bahwa Saking Luo mengalami masa-masa sulit di sini. Tetapi sekarang, setelah dia melihatnya, dia tahu dia salah. Iya. Ibu angkat saya sangat menghargai saya, jadi para monster-monster itu tidak berani tidak menghormati saya. Saking Luo menjawab dan lembut. Siapa orang itu? Dia tampaknya memiliki status yang sama dengan Anda. Yangke mendongak ke arah Yu Xiong. Seperti saya, dia diasuh oleh ibu tiri saya secara nama. Dia adalah kakak laki-laki saya, tetapi dia adalah monster yang sebenarnya. Saking Luo menjelaskan dengan lembut. Setelah dia selesai berbicara, dia menemukan bahwa permusuhan di mata Yangke tiba-tiba menghilang. Penemuan ini membuat jantungnya berdebar kencang. Jelas Saking Luo lebih tahu daripada siapapun apa artinya bagi seorang pria untuk cemburu pada seorang wanita. Kakak ipar, halo. Yangke tiba-tiba mendongak dan tersenyum pada Yu Xiong dan menyapanya dengan keras. Bola mata Yu Xiong langsung jatuh ke tanah. Jika Yu Xiong memiliki beberapa tebakan ketika dia melihat tindakan intim adik perempuannya dan pria tampan ini tadi, maka alamat Yangke sekarang mengkonfirmasi tebakannya bahwa adik perempuan dan pria tampan ini sebenarnya memiliki hubungan seperti itu. Tapi apakah ini mungkin? Yu Xiong menatap Saking Luo dengan tidak percaya dan tiba-tiba menemukan bahwa adik perempuannya tidak menyangkalnya, tetapi tersenyum malu-malu. Yu Xiong sepertinya mendengar suara sesuatu yang pecah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik para prajurit monster lain di aula. Tiba-tiba dia mendapati bahwa orang-orang itu tampak marah dan patah hati menatap Yangke dengan semburan api. Seolah-olah dia ingin mengubah tatapannya menjadi anak panah yang tajam dan membunuh bocah cantik itu di tempat.
Pada saat ini pikiran Yu Xiong sedikit bingung dan dia tidak tahu harus berkata apa kepada Yang Ke. Tiba-tiba dia melihat Xian Ningsang yang telah berdiri diam di samping Yang Ke dan bertanya dengan suara berdengung. Apa hubungan Anda dengan gadis ini? Kakak perempuan saya adalah wanita saya. Yang Ke tersenyum mengulurkan tangannya untuk memegang pinggang Xian Ningsang dan dengan tangan lainnya dia juga memegang Sangking Luo. Meskipun Sangking Luo sedikit berjuang tetapi masih mengikuti maksud Yang Ke dan bersandar ke lengan Yang Ke dengan wajah yang sedikit merah. Yu Xiong membuka mulutnya dan menatap bodoh pada bocah cantik manusia itu dengan senyum cerah karena memeluk kedua wanita cantik dari kiri ke kanan. Tiba-tiba perasaan kagum muncul secara spontan dan dia mengacungkan jempol seolah-olah ini adalah pemenang dalam hidup dan Yang Ke adalah model di kalangan pria tampan. Pada saat ini Yang Ke dan Xian Ningsang menetap di istana. Setelah sandiwara di aula, semua orang tahu tentang hubungan dekat antara Yang Ke dan Sangking Luo yang membuat semua prajurit monster yang berkuasa iri dan cemburu dan mengutuk Yang Ke karena keberuntungannya. Di kamar tamu, Sangking Luo membawa Bi Luo untuk mengunjungi Yang Ke dan saudara perempuannya. Meskipun ada banyak orang di sekitar, jadi dia tidak banyak bicara. Sekarang setelah dia memiliki kesempatan, dia secara alami ingin mengungkapkan pikirannya. Meskipun Yang Ke telah belajar banyak dari Bi Luo di Taman Kekaisaran, dia tidak begitu memahami detailnya. Setelah berbicara dengan Sangking Luo, dia menyadari bahwa gadis mempesona ini telah banyak menderita setelah dia terdampar di bintang Kaisar Chen. Dia sangat cantik dan menawan secara alami, dan kekuatan relatifnya tidak tinggi ketika dia datang ke bintang Kaisar Chen. Jadi dia secara alami akan menjadi incaran banyak pria dengan motif tersembunyi. Jika bukan karena penguasa Bulan Merah yang mengenali bakatnya dan mengangkatnya sebagai putri angkatnya, Sangking Luo benar-benar tidak dapat mempercayai apa yang akan terjadi pada nasibnya sekarang. Jadi sampai batas tertentu, dia sangat berterima kasih kepada penguasa Bulan Merah. Terlebih lagi sejak dia mengangkatnya sebagai putri angkatnya, penguasa Bulan Merah sangat menyayanginya. Dari posisinya di wilayah Bulan Merah dapat dilihat bahwa orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran mungkin berpikir bahwa dia adalah prajurit monster murni. Tapi sekarang dia adalah seorang manusia dapat memegang posisi tinggi di wilayah Bulan Merah yang tidak dapat dipisahkan dari kultivasi penguasa Bulan Merah. Setelah mendengarkan cerita Sangking Luo, Yang Ke juga menghormati penguasa Bulan Merah yang belum pernah dia temui. Singkatnya, ibu angkat saya sangat baik pada saya. Terlebih lagi karena saya telah memurnikan kekuatan sumber laba-laba iblis bulan langit. Sekarang saya tidak bisa lagi dianggap sebagai manusia, tetapi saya juga tidak bisa dianggap sebagai monster. Sangking Luo tersenyum tipis. Apa itu? Yang Ke bertanya dan heran. Ya, setengah monster. Ada sekelompok makhluk istimewa di bintang Kaisar Chen, tetapi status mereka sangat rendah dan hanya sedikit lebih tinggi dari manusia. Setengah monster? Yang Ke tercengang. Iya, setengah monster ini lahir dari penyatuan manusia dan monster. Mereka tidak diakui oleh manusia dan tidak diterima oleh monster. Jadi status mereka agak canggung. Sangking Luo menjelaskan dengan santai. Penyatuan manusia dan monster. Apakah ini diizinkan di bintang Kaisar Chen? Tentu saja tidak diizinkan. Bintang Kaisar Chen berbeda dari bintang kultivasi lainnya. Monster adalah ras utama di sini dan monster adalah yang tertinggi. Jadi bagaimana mereka bisa mentolerir darah mereka dinodai oleh manusia? Tapi bagaimana saya bisa mengatakannya? Terkadang dua orang yang sedang jatuh cinta tidak peduli dengan perspektif sekuler dan belenggu etika. Jadi ada sekelompok khusus setengah monster. Sangking Luo berkata dengan santai. Sejujurnya, saya sangat mengagumi orang-orang ini. Misalnya Senior Bahe yang datang bersama Anda. Dia telah mengalami hal-hal ini. Anda tahu tentang Bahe? Mata Yang Ke berbinar. Iya, awalnya saya tidak mengetahuinya, dan saya baru mengetahuinya setelah mendengarnya dari Yu Xiong membicarakannya.
ceritakan pada saya tentang itu. Saya juga sangat ingin tahu tentang lelaki tua itu. Yang Ke bertanya dengan tergesa-gesa. Meskipun dia mendengar banyak rumor tentang Bahe ketika dia berada di kota Hiyue, kekuatan lelaki tua itu memang luar biasa, jadi Yang Ke tentu saja peduli padanya. Saking Luo tidak tahu banyak, tetapi alasan mengapa Bahe menyembunyikan identitasnya di kota Hiyue selama 200 tahun, dan bahkan mengubah penampilannya dan menyembunyikan kultivasinya terkait dengan seorang wanita manusia. Lelaki tua itu adalah jenderal pertama di bawah penguasa Bulan Merah ratusan tahun yang lalu. Dia memiliki kualifikasi yang sangat baik dan telah lama berkultivasi ke alam tingkat ketiga dari alam kembali kekosongan. Dalam hal pencapaian kekuatan, tidak ada master alam kembali kekosongan yang dapat menandinginya. Dia berada dalam kejayaan besar untuk sementara waktu dan dipuji sebagai orang terkuat di bawah alam Raja Kekosongan di bintang Kaisar Chen. Dia juga orang yang memiliki harapan terbesar untuk dipromosikan ke alam Raja Kekosongan di seluruh bintang ini. Begitu dia mencapai ini, itu berarti dia bisa setara dengan Bulan Merah dan menjadi eksistensi yang kuat di tingkat penguasa. Namun ketika Bahe berada di puncak kejayaan, ia jatuh cinta pada seorang wanita manusia pada pandangan pertama, dan jatuh cinta lagi padanya. Dan ras monster awalnya menentang kombinasi manusia dan monster, apalagi bintang masa depan seperti Bahe. Perlawanan yang ia hadapi tentu lebih besar daripada yang lain, terutama tekanan dari penguasa Bulan Merah yang membuat Bahe semakin menderita. Jika hal-hal benar-benar berkembang seperti ini dengan temperamen Bahe yang arogan di masa lalu, kemungkinan besar ia akan mengkhianati ras monster. Pada saat itu, ia pasti akan menjadi karakter yang ingin dikalahkan semua orang di bintang Kaisar Chen. Jadi penguasa Bulan Merah juga sangat terganggu. Ia tentu saja tidak ingin melihat jenderalnya yang paling cakap dipaksa ke dalam situasi yang begitu putus asa. Karena cinta akan bakat, ia bahkan siap menerima kenyataan ini dan membiarkan Bahe dan wanita manusia itu bersatu. Bagaimanapun, meskipun ras manusia dan monster tidak dapat bersatu secara terbuka, beberapa orang kuat ras monster suka mempermainkan wanita cantik manusia. Ini adalah hal yang sangat normal. Bahkan, rumah orang kuat ras monster mana yang tidak memiliki beberapa wanita cantik manusia sebagai mainan. Hanya saja semua orang tahu ini secara diam-diam dan tidak akan mempublikasikannya. Selama Bahe dapat dipromosikan ke alam Raja Kekosongan, tidak masalah jika dia menikahi seorang wanita manusia. Namun sebelum dia dapat memberitahu Bahe sesuatu yang konyol terjadi, wanita manusia itu benar-benar menjadi gila pada saat kritis dipromosikan ke alam kecil dan meninggal tiba-tiba. Jadi Bahe benar-benar kecewa dan marah ketika mendengar berita itu. Dia secara tidak sadar percaya bahwa alasan mengapa wanita kesayangannya menjadi gila pasti terkait dengan penguasa Bulan Merah. Atau mungkin penguasa telah melakukan sesuatu secara diam-diam. Jadi dia membuat keributan besar di Gunung Bulan Setengah. Pergi ke Istana Bulan Merah dan menghadapinya secara langsung. Namun tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di istana. Tetapi ketika penguasa Bulan Merah keluar, dia mengumumkan bahwa Bahe tidak tahu berterima kasih dan melakukan pengkhianatan dan dibunuh oleh tangannya sendiri. Sejak itu tidak ada berita tentang Bahe selama 200 tahun. Sampai saat ini dia mengambil inisiatif untuk muncul di kota Hiyue. Jadi penguasa Bulan Merah tidak membunuh Bahe saat itu, tetapi membiarkannya pergi. Yang Ke berpikir, seharusnya memang begitu. Sanggeng Luo mengangguk pelan. Ibu angkat adalah orang yang sangat kuat di tingkat kedua alam Raja Kekosongan. Jika dia benar-benar ingin membunuh Bahe, dia pasti akan mati dan tidak akan pernah hidup. Yang Ke mengangguk pelan. Yang Ke, Sanggeng Luo tiba-tiba memanggil pelan. Anda bilang wanita manusia itu menjadi gila dan tiba-tiba meninggal. Apakah itu ada hubungannya dengan angkat? Bagaimana saya tahu? Saya khawatir tidak ada seorang pun yang tahu tentang hal-hal yang terjadi lebih dari 200 tahun yang lalu, kecuali pihak-pihak yang terlibat. Yang Ke tersenyum tipis dan tiba-tiba melihat ekspresi khawatir di wajah Sanggeng Luo. Hatinya tergerak dan dia berbisik.
Apa yang Anda khawatirkan? Sang King Luo menggelengkan kepalanya perlahan, memaksakan senyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Omong-omong, Anda harus berhati-hati dengan Mintian. Saya dengar Anda memiliki beberapa konflik dengannya di kota Huyue. Mintian adalah pria yang sombong. Jika Anda menyinggung perasaannya, dia tidak akan pernah melupakannya. Jangan khawatir, dia tidak bisa melakukan apapun pada saya." Yang tersenyum bangga. Setelah keduanya berbincang sebentar, lalu Sang King Luo bangkit dan pergi. "Adik laki-laki, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Shen Ningxiang bertanya dengan lembut setelah Sang King Luo pergi. "Saya belum memutuskan." Yang Ke menyeringai. Dia mencoba segala cara untuk masuk ke istana, terutama untuk melihat bagaimana keadaan Sang King Luo. Sekarang setelah dia melihat bahwa dia baik-baik saja dan memiliki status yang tinggi, dia secara alami merasa lega. "Lalu, apakah Anda ingin membawa saudari King Luo bersama Anda?" Shen Ningxiang bertanya lagi. "Saya rasa tidak, tetapi itu tergantung pada apa yang dia inginkan. Sebenarnya menurut saya lebih baik baginya untuk tinggal di sini. Bagaimanapun ini adalah bintang monster yang sangat bermanfaat bagi kultivasinya dan perkembangan masa depannya." "Iya." Shen Ningxiang mengangguk dengan lembut. Setelah mendengar tentang Bahe, dia segera mengerti bahwa jika Yang Ke benar-benar bersikeras membawa Sang King Luo pergi, itu akan sulit. Tidak ada yang tahu apakah kematian wanita manusia yang jatuh cinta pada Bahe ada hubungannya dengan penguasa bulan merah. Tetapi jika memang penguasa bulan merah yang diam-diam mengambil tindakan. Memikirkan hal ini, Shen Ningxiang mengerti mengapa Sang King Luo menunjukkan ekspresi khawatir tadi. Dia jelas takut Yang Ke akan mengulangi kesalahan seperti wanita manusia itu. Demi masa depan putri angkatnya, penguasa bulan merah tidak akan mempermasalahkan kematian seorang manusia. Tapi karena kita sudah di sini, pertama-tama kita harus mencari sejumlah perlengkapan unik di sini. Yang Ke menatap Shen Ningxiang sambil tersenyum. "Adik laki-laki, saya khawatir saya butuh bantuan Anda." Sang King Luo meninggalkan kamar tamu dan membawa Biluo langsung ke kamar tidur Ciyue. Dia dihargai oleh Ciyue dan dilatih sebagai penerus masa depan. Tentu saja tidak ada yang berani menghentikannya berjalan di istana. Semua prajurit monster yang melihatnya memberi hormat untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Ketika mereka tiba di luar kamar tidur, Sang King Luo melihat seorang pria dengan pinggang yang kuat dan punggung harimau. Sekuat menara. Berdiri di luar kamar tidur, alisnya berkerut menjadi bola. Tubuhnya bersandar seolah-olah dia sedang mendengarkan sesuatu. "Yu Xiyong." Sang King Luo berjalan mendekat dan berteriak. Mendengar teriak itu, Yu Xiyong dengan cepat berbalik dan meletakkan jarinya di mulutnya dan menyuruhnya diam. "Apa yang Anda lakukan dengan menyelinap di depan kamar tidur ibu angkat?" "Hati-hati. Ibu angkat akan tahu dan dia akan membuat Anda menderita." Sang King Luo mengerutkan kening dan menatapnya dan memarahi. "Senior Bahe sedang disiksa di sana. Dengarkan." Yu Xiong menunjuk ke dalam dengan ekspresi gosip di wajahnya. Sang King Luo terkejut dan mendengarkan dengan seksama. Seperti yang diharapkan, dia mendengar jeritan menyedihkan datang dari istana. Wajahnya menjadi pucat dan dia bertanya dan kaget. Apakah ibu angkat tidak mau memaafkan senior Bahe? Meskipun dia belum pernah bertemu Bahe, situasi Bahe agak mirip dengannya. Jika Ciyue tidak mau melepaskan Bahe dengan mudah, maka masa depannya dan Yang Ke akan suram. Akhir hidup Bahe sampai batas tertentu merupakan contoh baginya untuk belajar. Jadi ketika dia mendengar cerita Bahe saat disiksa di dalam, Sang King Luo menjadi gugup. Dia sepertinya melihat Yang Ke disiksa di depan ibu angkatnya. Entahlah, ibu angkat selalu baik dan ramah, jarang marah, dan lebih banyak memberi kami arahan daripada memarahi, dan tidak pernah menghukum kami. Senior Bahe disiksa dengan sangat menyedihkan kali ini. Sepertinya ibu angkat benar-benar marah. Yu Xiyong mendecakkan bibirnya, telinganya berdiri seperti kincir angin, dan dia mendengarkan dengan lebih seksama. Ekspresi Sang King Luo berubah dan dia menjadi lebih khawatir.
Diam-diam dia memikirkan apa yang harus dia katakan kepada ibu angkatnya saat dia melihatnya nanti. Saat ini Sang King Luo dan Yu Xiong mendengarkan di luar istana selama lebih dari 1 jam sebelum cerita di dalam berangsur-angsur mereda. Bahkan seorang prajurit monster seperti Yu Xiong yang berkulit tebal tidak dapat menahan rasa takut. Pada saat ini pintu istana terbuka dengan keras dan sesosok tubuh terhuyung keluar dari dalam. Pria itu berlumuran darah dan nafasnya sangat lemah, seolah-olah dia tidak jauh dari kematian. Mata Sang King Luo sedikit menyipit, dia dapat mengetahui sekilas bahwa pria kuat ini seharusnya adalah Bahe. Bagaimanapun pihak lain memancarkan aura kuat dari tingkat ketiga alam kekosongan. Dan tampaknya ibu angkat benar-benar marah kali ini, dan dia tidak tahu apakah dia telah memaafkan senior Bahe. "Senior, apakah Anda baik-baik saja?" Yu Xiong berjalan mendekat dan mendukung Bahe. "Tidak apa-apa, saya tidak akan mati untuk saat ini." Bahe melambaikan tangannya perlahan seolah-olah dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Yu Xiong membuka mulutnya, tidak tahu bagaimana menghiburnya. Bahe tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Sang King Luo. Meskipun laki tua itu berpengetahuan luas dan telah melihat banyak orang, saat dia melihat Sang King Luo, matanya berbinar dan auranya yang awalnya lamban tampak sedikit pulih. Sambil mengangguk sedikit, Bahe berkata, "Ini seharusnya Nona San, kan?" King Luo menyapa senior. Sang King Luo membungkuk dengan anggun. "Nona San, Anda terlalu sopan. Bagus bahwa klan monster akhirnya menghasilkan beberapa bakat yang layak." Bahe menarik sudut mulutnya dan tersenyum. "Saya keras kepala dan gagal memenuhi harapan Tuan. Saya harap Anda tidak akan mengecewakannya lagi." "Saya mengikuti ajaran senior," kata Sang King Luo lembut dengan ekspresi rumit. "Baiklah, Anda masuklah. Tuan sedang menunggu Anda." Bahe melambaikan tangannya dan memaksakan diri untuk menopang tubuhnya yang lemah dan berjalan keluar dengan bekas darah di langkahnya yang mengejutkan. Sang King Luo dan Yu Xiong menatap sosok Bahe yang berjalan pergi dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bintang masa depan klan monster, orang terkuat di bawah alam raja kekosongan, sekarang dihukum oleh ibu angkatnya hingga seperti ini. "Apakah itu King Luo? Masuklah!" Suara Ji Yue datang dari kamar tidur. Sang King Luo merasa bersalah tanpa alasan, menggigit bibir merahnya dan berjalan masuk dengan kepala terangkat tinggi. "Baiklah, sebaiknya saya kembali dulu." Yu Xiong bergumam pada diri sendiri dan kemudian dia akan melarikan diri dari sini. "Yu Xiong, masuklah juga." Suara lembut Ji Yue keluar. Kulit kepala Yu Xiong mati rasa dan kaki yang diangkat segera jatuh dan berbalik. Dengan ekspresi seolah-olah orang tuanya telah meninggal, dia mengikuti Sang King Luo dengan enggan. Dia seharusnya sudah mundur sejak lama, jadi Yu Xiong sangat menyesalinya. Di kamar tidur yang luas dan terang, seorang wanita cantik dengan pakaian istana berdiri di sana dengan tenang. Ekspresinya tenang. Wanita cantik itu memiliki sosok yang menggairahkan, bau lurus dan pinggang yang ramping dan indah. Tapi tidak ada fluktuasi energi yang keluar dari tubuhnya, dan dia tampak seperti orang biasa yang belum berlatih kultivasi. Dia sangat cantik, dengan bibir merah seperti batu rubi yang paling indah, memancarkan kilau yang memikat, dan kulit seputih salju. Jari-jarinya ramping dan putih. Dalam hal daya tariknya bagi para pria, dia tidak kalah menarik dari Sang King Luo. Hanya saja dia tidak memiliki daya tarik alami seperti Sang King Luo, tetapi aura mulia yang terpancar dari tubuhnya yang halus jauh lebih tinggi daripada Sang King Luo. Demikianlah cerita hari ini, kita lanjut lain hari lagi ya guys ya. Bye-bye.